Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Galatia Paat dari kelas A2 semester 3 dengan NIM 2014-2010-63 dan saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Patofisiologi Kegawat Daruratan dengan dosen pengampu Nurse Enggraini Nindi, Eskep Mkes. Saat ini, saya akan membahas tentang bagaimana menghadapi situasi keadaan gawat darurat dan apa yang harus dilakukan. Tidak ada seorang pun yang dapat memperkirakan kapan kecelakaan atau serangan sakit mendadak akan terjadi. Dalam kondisi seperti itu, kita perlu tanggap akan situasi gawat darurat. Kondisi gawat darurat bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Agar tidak panik, bila orang-orang di sekitar kita mengalaminya, kita perlu mengetahui apa yang dilakukan saat kejadian gawat darurat terjadi. Jika terjadi situasi gawat darurat di sekitar kita bisa memberikan pertolongan pertama pada gawat darurat. Pertolongan pertama pada gawat darurat atau disebut PPGD adalah serangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat dalam rangka menyelamatkan pasien dari kematian. Alasan melakukan PPGD karena kita tidak dapat selalu mengandalkan layanan ambulans atau paramedik agar segera tiba di lokasi kejadian. Juga alat dan waktu yang kita miliki terbatas. Tujuan pertolongan pertama adalah: pertama, menyelamatkan nyawa korban. Kedua, meringankan penderitaan korban. Ketiga, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah. Keempat, mempertahankan daya tahan korban. Dan kelima, mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Bagaimana cara melakukan PPGD? Yaitu dengan mengikuti algoritma dasar PPGD. Yaitu pertama, ada pasien tidak sadar. Kedua, pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong. Ketiga, beritahukan kepada lingkungan kalau Anda akan berusaha menolong. Keempat, cek kesadaran pasien. Bagaimana cara mengecek kesadaran pasien? Yaitu dengan metode AVPU. A. Alert, mengecek kesadaran korban. Jika korban tidak sadar, lanjut ke poin V. V. Verbal, panggil korban dengan berbicara keras di telinga korban. Jangan menggoyang atau menyentuh pasien. Jika tidak merespon, lanjut ke poin P. P. Pain, cobalah beri rangsang nyeri pada pasien, misalnya dengan menekan bagian putih dari kuku tangan. Selain itu, dapat juga dengan menekan bagian tengah tulang atau area di sekitar mata. U. Unresponsive, jika pasien masih tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan unresponsif. Dalam keadaan seperti ini, segera panggil bantuan dari pihak medis. Setelah mengecek kesadaran, lalu call for help. Cara meminta bantuan pada petugas medis yaitu pertama, telepon ambulans setelah melakukan pertolongan pertama. Tapi jika ada 2 orang atau lebih, minta tolong ke orang lain untuk menelepon sementara Anda memberi pertolongan. Kedua, ketika meminta tolong ke orang lain memanggilkan ambulans, jangan teriak tanpa arah. Teriaklah pada satu orang yang spesifik, lebih baik orang yang pertama kali Anda lihat. Teriakan tanpa arah akan membuat orang lain bingung. Ketiga, saat menelepon ambulans untuk meminta bantuan medis, beritahukan jumlah korban, kesadaran korban, sadar atau tidak sadar, perkiraan usia dan jenis kelamin, dan tempat terjadinya kegawat daruratan. Pada kasus gawat darurat akibat kecelakaan, walaupun kita berniat ingin menolong, sebaiknya jangan asal memindahkan pasien korban kecelakaan. Memindahkan pasien gawat darurat dengan cara keliru bisa beresiko fatal, bahkan meninggal. Itulah hasil presentasi saya mengenai bagaimana menghadapi situasi gawat darurat dan yang perlu dilakukan. Terima kasih. Saya ingin mengajak kalian yang mungkin baru lulus SMA atau SMK untuk bergabung melanjutkan pendidikan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
atau yang biasa disebut UNPI. UNPI adalah kampus yang elegan. Di Fakultas Keperawatan memiliki 2 program studi, yaitu program studi ilmu keperawatan dan program studi nurse. UNPI memiliki visi untuk menjadi program studi yang melahirkan perawat yang unggul, kompeten, dan profesional. Menjadi perawat profesional pastilah cita-cita banyak orang. Kenapa harus UNPI? Karena UNPI memiliki sistem kurikulum pembelajaran yang berkualitas tinggi, memiliki fasilitas yang lengkap, praktek kerja lapangan, dan lain-lain. UNPI juga memiliki pengajar atau para dosen yang baik dan siap membimbing kalian, serta memotivasi kalian sampai menjadi perawat yang profesional. Jangan ragu-ragu dan tetapkan pilihan kalian. Mari menuntut ilmu dan menggapai cita-cita hanya melalui Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya sendiri bangga menjadi mahasiswa UNPI.